Masangka Kurusa. Cerita berawal dari seorang siswa menengah atas bernama Takahata Sun. Dia ini sering menghabiskan sebagian besar waktunya bermain video game yang bertemakan kekerasan. Pada suatu pagi, di sekolah ia mengeluh atas hidupnya yang benar-benar terlalu membosankan. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan sosok boneka bernama Daruma yang datang secara brutal. Ia dan teman-teman sekelasnya pun dipaksa untuk mengikuti dalam permainan boneka Daruma dengan peraturan siapa yang terlihat bergerak saat boneka Daruma ini nengok, maka mereka akan diberi hukuman mati dan dianggap kalah dalam permainan. Masangka Kurusa. Ketika boneka Daruma ini berbalik ke arah papan tulis, memperlihatkan tombol dan waktu hitungan mundur yang ada di punggungnya. Bila mana tombol tersebut dapat ditekan dengan sisa waktu yang masih ada, maka permainan pun akan berakhir. Dan jika sebaliknya, maka semua orang yang berada di sana akan meninggoy. Akan tetapi semua orang di kelas meninggoy kecuali Takahata karena ia berhasil menekan tombol tersebut. Kemudian Takahata dipertemukan dengan wanita bernama Ichiko Ajinomoto. Salah, Akimoto maksudnya. Ia juga sama seperti Takahata keluar sebagai orang pemenang dalam permainan awal. Mereka berdua pun memutuskan untuk keluar dari sekolah dan melapor ke polisi. Namun hal itu tidak bisa mereka lakukan karena semua akses keluar secara otomatis sudah dikunci. Ya seperti udah dikurung gitu cuy. Kemudian mereka memasuki gelanggang olahraga yang di dalamnya sudah ada beberapa siswa cosplay menjadi tikus. Mereka berdua juga dipaksa untuk memakai kostum tikus itu. Namun tiba-tiba mereka pun akhirnya dipaksa untuk memainkan permainan Maneki Neko namanya, atau biasa disebut pajangan berbentuk kucing yang dipercaya sebagai pajangan keberuntungan. Kemudian beberapa orang yang memakai kostum tikus dilahap oleh kucing tersebut. Namun ada bel sekaligus pengingat waktu di dalamnya yang terjatuh, dan itu mengisyaratkan mereka untuk memasukkan bel itu dalam lingkaran yang ada di leher kucing raksasa tersebut. Akimoto! Pas! Karena percobaan pertamanya gagal, kucing tersebut hampir memakan Ichiko. Namun Takahata menyelamatkan Ichiko dengan mengalihkan perhatian menggunakan kostum tikusnya. Kemudian dari kostum tikusnya itu Takahata dapat mendengar kemauan kucing raksasa tersebut, yang mana kucing itu minta dielus-elus punggungnya. Akan tetapi kucing raksasa itu terbangun sekaligus marah setelah mereka membuat kebisingan karena masing-masing ingin memasukkan bel tersebut ke dalam lingkarannya. Dan Takahata pun mempunyai ide di mana satu bola basket dan satu bel ditutupi dengan kostum tikus agar dapat mengelabui pandangan si kucing.
だ。安心なところで。じゃあ鈴を待って。じゃあ本物はこっちだ. Dan tiba-tiba datang siswa psikopat bernama Takeru Amaya yang membantu memasukkan bel tersebut ke dalam lingkaran yang kemudian permainannya pun berakhir. Kucing itu pun mengatakan bahwa Takeru Amaya, Takahata Shun, serta Ichiko Akimoto berhasil memenangkan permainan ini, dan kenapa siswa yang lainnya tidak? Ternyata siswa yang lain sudah dibunuh oleh Takeru Amaya. Kemudian kucing tersebut mengeluarkan asap yang membuat mereka tersadar sudah berada di dalam kubus raksasa yang terbang di atas kota Tokyo bersama siswa dari sekolah lain, dan kabar itu pun menyebar ke semua acara berita di TV yang menyebutkan ini adalah serangan dari teroris sekaligus membuat warga berkumpul ingin melihat kubus raksasa tersebut. Di sana Takahata dipisahkan dari teman-teman yang lainnya dan bertemu dengan gadis gelis di masa lalunya bernama Takase. Selain itu ada siswa ber-IQ tinggi bernama Taira dan satu lagi bernama Taoka yang juga berhasil lolos dari permainan sebelumnya. Kemudian datang 4 boneka kayu yang biasa disebut boneka kokeshi. Boneka kokeshi itu pun mengajak mereka semua untuk bermain permainan bernama Kagome Kagome, di mana para siswa ditutup matanya dan akan menebak salah satu dari 4 boneka kayu itu yang mengambang di belakang mereka setelah lagu pendek berakhir dalam 10 detik. Jika mereka gagal maka mereka akan terkena laser dan boneka tersebut akan menggunakan telekinesis untuk menghancurkan tubuh mereka, dan jika boneka itu yang kalah maka boneka itu akan meledak dan salah satu dari boneka itu akan mengeluarkan kunci sebagai pembuka pintu sekaligus mengeluarkan mereka untuk ke permainan selanjutnya. Taira pun sebagai orang yang pertama dalam permainan ini, namun sayangnya dia tidak berhasil menebak dan dia pun harus meninggoy. Akemi da. Annen, Hanako deshita. Selanjutnya yaitu Taoka dan dia juga pun harus meninggoy. Setelah itu giliran Takase, namun Takahata yang baik hati menawarkan dirinya untuk terlebih dahulu yang memainkan permainan tersebut, dan Takahata berhasil mendebak salah satu boneka itu yang mana sebelumnya ia merekam suara dari salah satu boneka tersebut sehingga memancing suara boneka yang lain berbicara dan membuat Takahata berhasil menebaknya. Kemudian terlihat siswa bernama Yukio Sanada sedang panik menghindar dari kejaran boneka kokeshi yang kelima, yang mana mereka harus berpegangan tangan agar terhindar dari kejaran boneka tersebut. Selain Yukio Sanada, Ichiko juga ternyata sedang dikejar oleh boneka tersebut, dan dengan jiwa lakinya, Takahata pun berhasil menyelamatkan Ichiko. Kemudian 4 orang ini bergabung dengan Eiji Oku dan Kotaro Maeda ke permainan selanjutnya, di mana mereka harus menggunakan 7 kunci mereka untuk membuka pintu kepala Goden yang lagi tersenyum. Tiba-tiba Amaya datang dengan membawa sisa kunci tersebut, dan karena cuma 7 orang yang terpilih, maka Amaya membunuh 1 orang siswa yang bersamanya.
Ketujuh orang ini pun dinyatakan berhasil dan sebelum ke permainan selanjutnya, mereka harus mengganti pakaian yang sudah disediakan. Mereka pun diajak ke permainan selanjutnya yang bernama Shirokuma, yaitu seekor beruang kutub putih yang muncul di dalam ruangan bersalju. Di sini mereka harus menjawab pertanyaan beruang putih dengan jujur. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Pertanyaan yang diberikan juga gampang banget, yaitu cuma bertanya tentang makanan kesukaannya masing-masing. Meskipun gampang, mereka dipaksa untuk memilih salah satu jawaban yang dicurigai sebagai jawaban yang bohong. Kare. ミルクレープ。オムライス。肉。僕はラーメン。寿司かな。パセリ。 Setelah semua menjawab, Yukio pun dibunuh akibat ia menyukai daun seledri, dan itu membuat yang lainnya beranggapan bahwa tidak mungkin seseorang makanan kesukaannya daun seledri. Ya walaupun itu selera masing-masing, tapi di permainan ini apa boleh buat kalau semuanya udah menunjuk dia berbohong. Dan setelah itu si beruang mengatakan bahwa ada salah satu dari mereka yang menyamar sebagai peserta dan peserta harus menemukan orang yang menyamar tersebut. Salah satu peserta pun menuduh Takase sebagai orang yang menyamar karena Takase beda sekolah dari lainnya, dan dalam hal ini pun Takahata membela Takase, namun 3 orang telah memilih Takase dan itu juga membuat Takahata tidak bisa berbuat apa-apa. Kanojo ningen datta ne. Hai. Setelah Takase terbunuh, Takahata pun menyadari jika si beruang adalah pembohong yang sebenarnya, di mana ia mengatakan bahwa warna aslinya beruang tersebut adalah hitam, dan karena hal itu mereka berempat dapat bertahan sekaligus melaju ke permainan selanjutnya. Dalam permainan terakhir ini yang dipersembahkan oleh boneka Matryoshka, mereka berempat diajak bermain petak umpet, di mana yang jaga harus mengambil kaleng yang ada di atas sana, lalu meletakkannya di tempat yang sudah ditandai. Selagi yang jaga mengambil kalengnya, yang tidak jaga bersembunyi. Kemudian yang jaga harus menemukan peserta yang bersembunyi sebelum matahari terbenam dan meneriakkan namanya sambil menginjak kaleng tersebut. Ya seperti petak umpet lah. Dan peserta yang sudah ditemukan maka akan dimasukkan ke dalam sel. Jika peserta yang belum ditemukan dapat menendang kaleng tersebut, maka ia dapat menyelamatkan peserta yang ada di dalam sel. Namun menendang kaleng tersebut dapat menimbulkan ledakan. Sebelum itu mereka mengambil stick yang keluar dari mulut boneka tersebut untuk menentukan siapa yang jaga, dan kemudian Amayalah yang jaga karena memiliki tanda merah di sticknya. Baru awal permainan 2 orang sudah ditemukan dan tersisa Ichiko dan Takahata yang belum ditemukan. Ichiko pun merelakan dirinya tertangkap karena Amaya sudah melihatnya lebih dulu dan membiarkan Takahata pergi. Dalam persembunyiannya Takahata melihat baju besi dan kemudian ia pun keluar dengan baju besinya karena ia pikir baju tersebut dapat menutup wajahnya. Namun akibat baju besi itu pergerakan Takahata menjadi terbatas sehingga ia tidak mudah untuk menendang kaleng tersebut. Amaya pun dengan mudah membuka penutup wajah Takahata, namun ketika ia ingin ke arah kaleng tersebut, Takahata sudah terlebih dahulu mengikatnya dengan rantai di baju besinya. Takahata pun menjatuhkan diri ke laut, dan pada saat Amaya berjuang untuk menarik baju besinya ke atas, Takahata sudah naik kembali setelah berhasil membebaskan diri dari baju besinya, dan secara bersamaan juga Amaya berhasil lepas dari baju besinya tersebut. Takahata!
Setelah matahari terbenam, boneka tersebut menjelaskan bahwa jika kaleng ditendang dan meledak itu adalah bohong. Takahata berhasil menyelamatkan peserta yang ada di dalam sel, dan sebagai hadiah dari permainan ini, mereka semua diberikan es krim gratis. Satu hal yang mengejutkan mereka adalah ketika mereka menemukan kata-kata di dalam stik es krim yang mereka makan, di mana Takahata dan Amaya mendapatkan "Anda beruntung", sedangkan lainnya kurang beruntung. Takahata dan Amaya pun berhasil memenangkan sekaligus keluar dari permainan tersebut, dan dari sini kita tahu bahwa perjuangan kerja keras sampai keringat jagung akan kalah sama yang namanya keberuntungan. So go Febrian, thanks for watching and see you next video. Bye bye.